Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Deva Ananta Wijaya dengan NIM 19 11 03 11 76 dari kelas C semester 4 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran mengenai bilangan prima, bilangan komposit, konsep KPK, dan FPB. Berikut videonya. Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini kita akan membahas materi mengenai bilangan prima, bilangan komposit, konsep KPK, dan FPB. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai bilangan prima. Di sini apakah ada yang sudah mengetahui apa itu bilangan prima? Ya, benar sekali. Bilangan prima adalah bilangan asli yang bernilai lebih dari 1 dan mempunyai 2 faktor pembagi, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Di sini apakah ada yang mengetahui contoh dari bilangan prima? Ya, bilangan prima contohnya yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Mengapa 2 dikatakan sebagai bilangan prima? Karena 2 mempunyai 2 faktor pembagi, yaitu yang pertama 2 dibagi 1 dan yang kedua 2 dibagi 2. Kemudian, mengapa 9 dikatakan tidak bilangan prima? Karena 9 memiliki lebih dari 2 faktor pembagi, yaitu 3 faktor pembagi. Yang pertama 9 bagi 1, 9 bagi 2, dan 9 bagi 9. Sehingga 9 tidak dikatakan sebagai bilangan prima. Baik, selanjutnya yaitu bilangan komposit. Di sini anak-anak apakah sudah mengetahui apa itu bilangan komposit? Ya, benar. Bilangan komposit adalah bilangan yang memiliki lebih dari 2 faktor pembagi, sehingga bilangan komposit dapat dibagi oleh bilangan lain selain angka 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh dari bilangan komposit, apakah di sini anak-anak sudah mengetahuinya? Bilangan komposit contohnya yaitu 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Mengapa 4 dikatakan sebagai bilangan komposit? Hal itu karena 4 memiliki lebih dari 2 faktor pembagi, yaitu 3 faktor pembagi. Yang pertama 4 dibagi 1, 4 dibagi 2, dan 4 dibagi 4. Sehingga 4 dikatakan bilangan komposit. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan FPB. Di sini apakah anak-anak tahu apa itu FPB? Ya, benar sekali. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. FPB adalah bilangan positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan itu. Di sini Bapak akan menggunakan 2 cara. Yang pertama yaitu menggunakan pohon faktor dan yang kedua menggunakan tabel. Di sini Bapak akan memberikan contoh soal. Contoh soalnya sebagai berikut. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai penyelesaian dari soal tersebut. Untuk yang pertama yaitu 140. Kita bagi 2 yaitu 70. Kemudian 70 bisa kita bagi 2 yaitu 35. 35 kita tidak bisa bagi 2 maupun bagi 3, kita bagi 5. Karena 7 merupakan bilangan prima, sehingga kita tidak bisa dibagi lagi. Sehingga kita dapat faktorisasi dari 140 adalah 2, 2, 5, 7. Kita tulis 2 kali 2 kali 5 kali 7, atau bisa juga 2 pangkat 2
kali 5 kali 7. Untuk yang 120 sama, kita bagi mulai dari 2 yaitu 60, kemudian 60 kita bagi 2 30 kita bagi 2 yaitu 15, kemudian 15 kita tidak bisa bagi 2, kita bagi 3 yaitu 3 kali 5. Karena 5 sudah bilangan prima, tidak bisa dibagi lagi, sehingga faktorisasi dari 120 sama dengan 2 3 5. Kalau kita tulis 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5, atau bisa juga 2 pangkat 3 dikali 3 kali 5. Untuk mencari FPB menggunakan pohon faktor, terdapat kata kuncinya, yaitu pilihlah faktor yang sama dengan pangkat yang terkecil. Sini kita mendapatkan faktor yang sama, yaitu 2 dan 5. Di antara kedua ini, faktor yang terkecil adalah 2 pangkat 2 dikali 5, sehingga FPB dari 140 dan 120 adalah 2 pangkat 2 kali 5 sama dengan 20, sehingga hasil FPB dari 140 dan 120 adalah 20. Baik, apakah anak-anak sudah mengerti? Jika sudah, kita lanjutkan dengan FPB dengan menggunakan cara tabel. Berikut contoh soalnya. Baik, berikut Bapak akan memberikan penjelasan mengenai penyelesaian contoh soal tersebut. Baik, yang pertama kita mencari diketahuinya. Diketahui sama dengan 15 buah apel, kemudian 21 buah pisang. Kemudian ditanya berapa orang anak yang mendapatkan kedua buah tersebut. Kemudian jawab. Terlebih dahulu kita membuat tabel. Tabel kita bagi 3. Yang pertama adalah pembagi, kolom pertama. Kolom kedua adalah 15 dan yang terakhir 21. Baik, terlebih dahulu seperti dengan pohon faktor yang tadi, kita bagi dengan bilangan prima terlebih dahulu, yaitu
karena 15 dan 21 tidak bisa dibagi dengan 2, kita bagi dengan 3. 15 bagi 3 adalah 5. 21 bagi 3, 7. Kemudian karena 5 tidak bisa dibagi dengan 2 ataupun dibagi dengan 3, langsung kita bagi dengan 5. Dengan 1, 7. Karena 7 tidak bisa dibagi dengan 5, 7 keluar. Kemudian karena 7 tidak bisa dibagi dengan 5, kita bagi dengan 7. Sehingga 7 bagi 7 sama dengan 1, 1 turun. Sehingga apabila hasil akhirnya adalah 1, kita tidak bisa membaginya lagi. Untuk mencari EPB dengan menggunakan tabel, memiliki kata kunci jika dapat dibagi semua bilangan, maka angka pembagi dilingkari. Di sini bilangan yang dapat membagi kedua bilangan yaitu 15 dan 21 adalah bilangan 3. Sehingga FPB dari 15 dan 21 adalah 3. Sehingga berapa orang anak yang mendapatkan kedua buah tersebut adalah 3 orang anak. Baik, apakah anak-anak sudah mengerti mengenai cara mencari FPB dengan menggunakan tabel? Ya, kalau sudah, kita akan lanjutkan dengan KPK. Baik, di sini Bapak akan melanjutkan dengan KPK. Di sini anak-anak apakah sudah mengetahui apa itu KPK? Ya, benar sekali. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. KPK adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi dengan 2 atau lebih. Di sini Bapak akan menggunakan 2 cara penyelesaian, yaitu yang pertama seperti FPB dengan pohon faktor dan dengan tabel. Berikut Bapak akan memberikan contoh soalnya. Baik, di sini Bapak akan memberikan penjelasan mengenai cara penyelesaian dari soal tersebut. Yaitu yang pertama kita mulai dari 60. 60 kita bagi 2. 2 dibagi dengan 30. 30 kita bagi 2 sama dengan 15. 15 karena kita tidak bisa dibagi 2, kita bagi 3. 5. Karena 5 merupakan bilangan prima, 5 tidak bisa dibagi lagi. Sehingga faktorisasi dari 60 sama dengan 2, 2, 3, 5. Bisa kita tulis 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Atau bisa juga kita tulis 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Kemudian untuk yang kedua yaitu 30. 30 kita bisa bagi 2 yaitu 15. 15 karena tidak bisa dibagi 2, kita bagi 3 yaitu 3 kali 5. 5 bilangan prima, tidak bisa dibagi lagi, sehingga faktorisasi dari 30 sama dengan 2, 3, 5. Bisa kita tulis 2 dikali 3 kali 5. Jika sudah selesai, untuk mencari FPB dari 60 dan 30 memiliki kata kunci, yaitu pilihlah semua faktor dengan pangkat yang terbesar. Sehingga KPK ini adalah kebalikan dari FPB. Jika FPB
mencari faktor yang terkecil, sedangkan KPK faktor yang terbesar. Sehingga di sini kita dapat lihat mana dari faktor yang terbesar, yaitu ini dari 60. Sehingga KPK dari 60 dan 30 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 sama dengan 60. Apakah anak-anak sudah mengerti mengenai cara penyelesaian KPK dengan pohon faktor? Baik, jika sudah, kita lanjutkan dengan cara tabel. Berikut contoh soalnya. Bapak akan menjelaskan mengenai cara penyelesaian dari soal tersebut, yaitu yang pertama kita mencari diketahui Yuda belajar setiap 4 hari. Kemudian Denny belajar setiap 3 hari. Pada tanggal 20 Januari 2021 mereka belajar bersama. Kemudian ditanya yang pertama, KPK dari 4 dan 3. Kemudian yang kedua, kapan mereka akan belajar bersama? Kemudian jawab. Baik, terlebih dahulu kita akan membuat tabel seperti PPB. Kita bagi tabel menjadi 3, yaitu yang pertama membagi, kemudian 4, 3, kemudian 4 bisa dibagi dengan 2 jadi 2, dan 3 karena 3 tidak bisa diubah, 3 kita turunkan. Kemudian 4, 2 kita bisa bagi dengan 2 sehingga 1. Kemudian karena 3 tidak bisa, kita turunkan kembali. Kemudian karena 3 tidak bisa dibagi dengan 2 maupun, sehingga 3 kita bagi dengan 3 sehingga hasilnya 1 turun. Jika sudah hasilnya 1, tidak bisa dibagi lagi, sehingga KPK dari yang 1, KPK dari 4 dan 3 sama dengan, untuk mencari KPK
dengan menggunakan tabel mempunyai kata kunci, yaitu ambillah semua angka pembagi, sehingga kita ambil 1, 2, 3, sehingga KPK dari 4 dan 3 adalah 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 12. Yang kedua, kapan mereka belajar bersama? Pada tanggal 20 Januari 2020 mereka belajar bersama. 20 Januari 2021 ditambah dengan 12 hasil dari KPK 4 dan 3, sehingga 20 Januari 2021 ditambah 12 hari menjadi tanggal 1 Januari 2021, sehingga hasil dari KPK 4 dan 3 adalah 12. Sedangkan kapan mereka belajar bersama? Mereka belajar bersama kembali tanggal 1 Januari 2021. Baik, apakah anak-anak sudah mengerti mengenai bilangan prima, bilangan komposit, KPK dan FPB? Baik, jika sudah, sekian pembelajaran dari Bapak untuk hari ini. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.